Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Tanah Delhi, singgah sebentar membeli batik. Selamat datang di Zoom Al-Hasani, semoga terjalin hubungan baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada di Zoom Al-Hasani pada pagi hari ini, marilah kita masuk ke acara yang utama, yaitu penguraian atau pembahasan secara gramatikal metode Al-Hasani pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Asrizal Al-Hasani, yang pagi hari ini Ustadz didampingi oleh Ibu Reni Trisilawati. Pagi hari ini akan dibahas surat Yasin, surat ke-36 ayat 51. Baik, sebelum kita mulai, kita sapa dulu Ustadz kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bujat, suara agak pincang sedikit nih. Iya Pak Ustadz. Assalamualaikum Ibu Reni, sudah siap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Udah siap sekali Bu Reni. Baik, mudah-mudahan Pak Ustadz beserta keluarga selalu Amin ya Allah. selalu diberikan kesehatan, begitu juga Ibu Reni. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita langsung saja masuk ke pembahasan secara gramatikal ayat 51 surah Yasin. Kepada Bapak Ustadz dan kepada Ibu Reni, waktu dan tempat kami persilahkan. Syukran Bujat. Sama-sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sedikit agak serak suaranya ya. Iya, Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atiullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadilu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatun nabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat yang berbahagia ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, hidayahnya, taufiknya, rahmat Islam, rahmat iman, rahmat istirahat badan dan panjang umur, sehingga kita dapat kembali hadir bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini. Allah berikan kita nikmat Islam yang tidak Allah berikan kepada setiap orang. Allah berikan kita nikmat iman, dengan nikmat iman ini kita mampu melaksanakan semua perintah Allah. Dan kita juga mudah menghentikan semua larangan Allah. Kita bersyukur Allah berikan kita sehat badan, sehingga dengan sehat badan kita mudah melaksanakan kegiatan sehari-hari. Aktivitas ibadah kita lancar kita laksanakan. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini kita memperbanyak bekal kita menghadap Allah. Dijadikan setiap hari kita, setiap jam yang kita lewatin, dan setiap waktu yang kita lalui, sekaligus helaan napas kita, semuanya bernilai ibadah. Tidak mau kita lagi berbuat yang sia-sia, apalagi berbuat dosa. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Semuanya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena kita sadar, bagaimanapun suatu saat kita pasti akan kembali kepada Allah. Dan modal yang paling utama adalah modal takwa. Kita tingkatkan iman dan takwa kita selalu kepada Allah. Hari ke hari kita pahami Al-Quran, dan kita tingkatkan iman kita. Dan pada pagi yang berbahagia ini, Allah berikan kepada kita nikmat yang tidak Allah berikan kepada setiap orang, yaitu nikmat mencintai Al-Quran. Nikmat mencintai Al-Quran sungguh nikmat yang sangat luar biasa, bagaikan mukjizat yang kita peroleh. Tidak semua orang, banyak orang kadang-kadang sudah
beraktivitas agama, tapi begitu diajak ke Al-Quran, nggak mau. Ada yang mengelak dan sebagainya. Jadi nikmat mentadaburi Al-Quran, nikmat berinteraksi dengan Al-Quran, adalah satu nikmat yang sangat luar biasa sekali. Mari kita pertahankan aset yang sangat mahal ini, yang tidak semua orang berikan. Hanya orang-orang tertentu dan hanya orang-orang pilihan lah yang memberikan, mau berinteraksi dengan Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan kita di Al-Sani, keluarga besar Al-Sani, istiqomah bersama Al-Quran. Bagi kita, Al-Quran adalah sahabat sejati. Kita dengan Al-Quran tidak akan pernah berpisah lagi. Mulai dari kita kenal sampai masuk surga, Al-Quran selalu bersama kita. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, orang yang sangat kita cintai, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapapun yang ikut kepada beliau sampai akhir hayat nanti, termasuk kita di dalam. Kita berharap kelak nanti dia Malaysia berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Dan kita bersama-sama dengan beliau memasuki surganya Allah. Dan di surga pun kita mohon kepada Allah untuk ditetanggakan dengan Rasulullah. Dan modal kita cuma satu, Bapak Ibu semua, yaitu mencintai Al-Quran. Modal kita cuma satu, yaitu mencintai Al-Quran. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Yasin ayat ke-51. Pagi ini saya didampingi oleh Bu Reni Trisilawati. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Buya. Bu Reni posisi di mana sekarang? Posisi di rumah Buya, di Jonggol. Jonggol, alhamdulillah. Ya. Dekat rumah Pak Batiar Nasir nggak itu? Bahtiar Nasir itu di Cariu, dekat Cianjur. Kalau saya dekat dengan Cilengsi. Berapa kilo jaraknya itu kalau Batiar Nasir? Bahtiar Nasir dekat Buya, kira-kira berapa ya? 6 km ada. Dekat itu ya. Iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu bertetangga dengan orang-orang yang cinta Quran ya. Amin. Bu Reni, kalau boleh tahu, Bu Reni ini aktivitas sehari-hari apa sekarang? Ibu rumah tangga, Buya. Iya. Ibu rumah tangga merawat bapak. Oh gitu. Orang tua sakit ya? Maksudnya bapak saya usia 94 itu keluar masuk rumah sakit gitu. Iya. Nah, berapa jam yang tersisa berapa jam waktu untuk Ibu Reni mengalokasikan untuk mempelajari Al-Quran? Berapa jam seharinya? Sehari insya Allah, pada saat saya tidur di rumah sakit itu memang nggak bisa. Tapi insya Allah kalau untuk baca Al-Quran terus menerus. Ya. Tapi ketika saya pulang ke rumah, terutama ketika mau presentasi, itu sebenarnya saya mau mengundurkan diri gitu ya. Tapinya kenapa? Sama teman-teman, tapinya itu teman-teman sayang sama saya. Iya. Gitu. Teman-teman itu bilang jangan gitu kan. Kemudian saya kan bulan Februari itu umroh, terus kemudian adik saya sakit, terus kemudian adik saya meninggal Buya 10 hari yang lalu. Oh ya. Iya. Jadi karena sayangnya teman-teman, jadi saya kembali lagi begitu. Iya, kembali lagi lah. Jangan tinggalkan Quran dan jangan tinggalkan Al-Sani lagi. Ya kan kita punya jargon, ada pertemuan, nggak ada perpisahan. Betul Bu ya, seperti janji saya di di offline pertama. Nah, iya, masuk terus ya. Jadi kita nggak ada kata perpisahan. Kalau di dunia ini memang ada pertemuan, ada perpisahan. Tapi kalau dengan Quran kita nggak ada perpisahan lagi. Apapun kondisi kita tetap bersama Quran. Itu begini ya. Jadi udah siap nih ayat 50 ya. Bahas 1 ya. 51. Oke, kalau gitu waktu dan tempat dipersilakan pada Bu Reni. Silakan Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala.
Salam selawat semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabiin, tatabiin. Semoga kita semua mendapatkan syafaat hingga di yaumil akhir. Terima kasih kepada Buya. Terima kasih kepada Umi Linda. Sebenarnya saya kangen sama Umi Linda, Bu Evi, dan teman-teman semua. Semoga kita semua tetap istiqomah belajar di Al-Hasani. Amin. Rabbi auzidni an askuro nikmata kallati an amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardoh wa akhilni birahmatika fi ibadika solihin. Teman-teman, hari ini saya mendampingi Buya pada surat Yasin ayat 51. Sebelumnya saya bacakan ayat Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fa izahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Shadaqallahul azim. Kemudian penggalan ini dibagi menjadi 12 penggalan. Wa, penggalan pertama. Nufikha, penggalan kedua. Fi, penggalan ketiga. Asuri, penggalan keempat. Fa, penggalan kelima. Iza, penggalan keenam. Hum, penggalan ketujuh. Mina, penggalan ke-8, al-ajdasi, penggalan ke-9, ila, penggalan ke-10, rabbihim, penggalan ke-11, yansiluna, penggalan ke-12. Kemudian akan saya paparkan penggalan per penggalan. Wa, huruf bermakna, artinya dan. Nufikha, bentuknya KKL pasif. Ciri KKL pasif, domah di depan dan kasroh di huruf kedua pada akar kata. Pelaku huwa, akar katanya nafakha. Pola KKL fa'ala. Pola KKL pasif fu'ila. Arti terdapat pada halaman 460 Mahmud Yunus. Dia telah ditiup. Penggalan ketiga, fi, adalah huruf jer, artinya dari. Penggalan keempat, asuri, bentuknya KBKK. Ciri daripada kata benda, di depannya ada huruf jer, yaitu fi, diawali dengan alif lam. Akar katanya sawaro, dibacanya soro. Saya ulang, akar katanya sowaro, dibacanya soro. Terdapat kaidah Sia 1.2 pada halaman 30 atau di buku lain, maksudnya di buku ini halaman 31, buku paket, yaitu kaidah 1 huruf Sia poin 2 dalam akar kata huruf wawu dan ya. Di tengah akar kata berubah menjadi alif. Kemudian pola KBKK itu fu'lun. Dan ini merupakan kata benda tunggal. Pola kata kerjanya fa'ala. Artinya terdapat pada halaman 802 Munawwir
artinya trompet atau sangkakala. Kemudian penggalan kelima, fa, huruf bermakna, artinya maka. Penggalan keenam, iza, huruf bermakna, artinya tiba-tiba. Penggalan ketujuh, hum, artinya hum itu adalah kata ganti, artinya mereka. Penggalan kedelapan, min, huruf jer, artinya dari. Penggalan kesembilan, al-ajdasi, bentuknya kata benda jamak. Ciri daripada kata bendanya adalah di depannya ada huruf jer, yaitu min, diawali dengan alif lam, dan pada ajdasi tidak ada akar kata atau tidak ditemukan akar kata. Jadi ini merupakan kata benda murni. Ciri kata benda jamak ada alif sebelum huruf terakhir. Pola kata benda jamak af'alun. Akar katanya tidak ditemukan ya. Jadi artinya terdapat pada halaman 84 Mahmud Yunus. Artinya kuburan-kuburan. Kemudian penggalan ke-10 ila. Huruf jer artinya kepada. Dan penggalan ke-11 rabbihim. Merupakan kata benda majmuk. Bentuk kata benda majmuk itu terdiri dari rabbi dan him. Asal katanya rabbi itu berasal dari kata rabbun menjadi rabbin. Karena ada huruf jer di depannya yaitu ila, dan karena mau bermajemuk dengan him, maka kasroh tanwinnya hilang menjadi rabbi. Akar katanya rabba. Pada pola kata bendanya yaitu fa'lun. Artinya terdapat pada halaman 136 Mahmud Yunus, Tuhan mereka. Penggalan ke-12 yanziluna. Bentuknya KKSAD, pelakunya hum, akar katanya nasala, polanya fa'ala. Artinya terdapat pada 1415 di Kamus Munawir, artinya mereka keluar dengan cepat. Kemudian arti keseluruhannya adalah dan telah ditiup sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dari kuburan-kuburan mereka dengan cepat menuju Tuhan mereka. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Gimana rasanya Bu Reni? Enak ya? Enak, lega. Iya. Dan tinggalkan Quran lagi kan enak gitu ya. Menerima banyak kita tahu dari teks asli. Satu kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan apapun itu. Jadi makanya kita nggak ada alasan meninggalkan Quran. Saya dulu pada saat satu kata saja bisa pakai kata nufika. Kan tadi itu kata nufika. Tahu kita KKL pasif karena domah kasrah. Itu luar biasa bahagianya itu. Yang orang lain nggak tahu. Jangankan memenggal-menggal. Itu ada teman saya dulu pada saat diajarkan itu. Ya Pak Ustadz saya tahu cuma kayak cendol berpulun-pulun aja katanya. Nah ini itu memenggal dan menerjemahkan satu hal yang sangat luar biasa yang Allah berikan anugerah ke kita. Jadi jangan tinggalkan lagi Al-Quran. Karena mungkin kita meninggalkan Quran mungkin karena kita ada masalah ya. Justru sebaliknya, makin banyak masalah kita, makin dekat kita dengan Quran. Nah, jadi saat teman-teman juga yang lain, misalnya usahanya lagi mandek, kenapa nggak gabung lagi? Pak Ustadz, usaha saya lagi macet. Nah, kenapa nggak gabung lagi? Saya sakit. Kenapa nggak gabung lagi sibuk? Justru sebaliknya saya bilang, sakit kita makin dekat dengan Quran. Dagang kita, bisnis kita agak sedikit mandek, dekat dengan Quran. Itu teguran dari Allah. Ya. Jadi Bu Reni, dari sekarang ke depan jangan tinggalkan lagi Al-Quran ya. Siap Bu Karena Reni? sempurna Bu ya. Di kelas saya itu ada Bu Evi, ada Pak Yayan. Iya. Teman-teman semuanya itu Masya Allah.
Ya makanya saya beberapa kali ini, Bu Reni mana ini? Saya bilang kan. Nah, masuk lagi ya. Iya, insya Ah, Allah. Amin. Salam keluarga Bu Reni ya. Semoga orang tuanya tetap sehat kembali ya. Amin. Amin ya Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi sudah diuraikan secara gramatikal, saya menambah dikit untuk pemahaman kita. Ini peristiwa pada saat hari kiamat nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fi. Wa nufikha, itu ditiupkan, dan ditiupkan ada pasif, fisur, trompet sangkakala, ditiup oleh Allah. Tentu ada malaikat ya, perintah Allah, tiup. Sebenarnya dari sekarang itu malaikat sudah siap. Menurut hadis Nabi, itu malaikat itu sudah siap, dan di mulutnya trompet sekarang. Tinggal menunggu perintah. Pada saat diperintahkan langsung. Wa nufikha fisuri faizahum, maka tiba-tiba mereka. Siapa mereka ini? Adalah orang-orang yang sedang dikubur. Faizahum, minal ajdasi, dari kubur mereka, tiba-tiba dari kubur mereka ila rabbim, pada Tuhan mereka, pada Tuhan. Mengapa ke Tuhan mereka? Untuk diadilin. Kemudian yansilun, tergesa-gesa, tergopoh-gopoh, segera. Nah dia kaget, ada apa ini? Nanti dia kaget, ada apa? Kok tiba-tiba ada apa namanya, tadinya enak tidur di kuburan, tahu-tahu dibangunkan dan segera kepada Allah. Nah ini ada satu metafor nanti ya, nanti pada saat ayat berikutnya kita uraikan. Jadi satu saat nanti ditiup sangkakala itu bagi orang-orang yang meninggal sebelum hari kiamat. Jadi kita ditiup sangkakala, maka kita kembali kepada Allah. Nah ujungnya tetap kita kembali kepada Allah. Summa ilaihi turja'un, kepada Allah, padanya kita semua akan kembali. Nah apa persiapan kita ya? Selagi kembali kita kepada Allah, kita nggak usah membahas bagaimana cara kembalinya, bagaimana nanti di trompetnya, enggak. Persiapan saja. Apa yang perlu kita persiapan untuk menghadap Tuhan. Kalau persiapan kita bagus dalam bidang amal kita, ibadah kita, insya Allah semuanya lancar. Tapi kalau ibadah kita sering macet, lalu ada pula dosa-dosa sedikit, nah itu baru muncul masalah. Maka kita dengan Quran ini, mudah-mudahan hari ini nanti pada saat hari ditiup trompet ini, Al-Quran yang kita baca ini, Allah berjanji, Iqra al-Quran, fainahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Bacalah Quran itu, pelajarilah Quran itu, tadaburi dia, amalkan dia, maka dia akan datang membela kita nanti pada saat hari ini. Fanufiqa fisuri faizahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Saat inilah kita ditemani oleh Al-Quran yang kita baca sekarang, yang sangat kita cintai. Bagi kita, tidak ada hari berlalu tanpa mentadaburi Al-Quran. Tidak ada berlalu tanpa bersinggungan dengan Al-Quran. Kita selalu alokasikan waktu kita untuk Al-Quran. Dan lagi semoga kita selalu bersama Al-Quran. Jargon kita bersama Al-Quran ada pertemuan, enggak akan berpisah lagi bersama Al-Quran. Al-Quran selalu di atas kita. Al-Quran selalu merupakan pegangan hidup kita. Sampai kapan? Sampai Allah memanggil kita. Demikian Bapak Ibu semuanya yang dapat kami sampaikan. Mumtaz Bu Reni ya. Semoga Bu Reni semua kita istiqomah. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Saya kembalikan pada Bocor, dan saya juga mohon maaf ke Pak Mutamil tadi jam sekian, jam 5.30 juga belum muncul tadi. Ini ada dari apa ini, dari Mekah kayaknya, ini ada Bu Enda Zubaida. Saya kembalikan kepada Bu Cud. Silakan Bu Cud. Baik Pak Ustadz, terima kasih pada Bapak Ustadz dan Ibu Reni yang telah menguraikan ayat dengan baik. Baik Bapak